بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku yang Allah muliakan dimanapun berada, semoga kita semua dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini materi yang ingin saya bahas yaitu sihir lesu. Ya, sihir lesu. Ya, kalau kita pernah melihat ada orang yang kelihatannya lesu, kemudian badannya lemes gitu kan, malas-malasan untuk beraktivitas, dan ini dia rasakan setiap hari, dan dia juga sudah berusaha konsumsi vitamin, kemudian konsumsi makanan yang sehat, sayur, ikan, telur gitu kan, tapi dia rasakan kondisi badannya itu selalu lemes atau lesu. Maka ini bisa jadi ini merupakan sihir atau kiriman ya. Ciri-cirinya itu tadi, malas beraktivitas, badannya selalu lemes, kemudian dia suka menyendiri, kemudian dia menutup diri sepenuhnya, pendiam ya, suka diam di kamar ya, tidak suka berinteraksi dengan orang, kemudian pikirannya sering melantur, kemudian kepalanya sering pusing ya. Ini ciri-ciri daripada orang-orang yang terkena sihir lesu ya. Arti sihir ya, pengertian sihir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan saya jelaskan dulu pengertian sihir. Sihir ini merupakan kesepakatan antara si tukang sihir dengan syaitan, dan kesepakatan tersebut ya, yaitu ketika si tukang sihir melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menulis ayat Quran dengan darah haid, menulis surah Al-Fatihah dengan sumsang, menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia sebut nama jin tersebut. Maka ketika dia lakukan maksiat ini ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan memberikan imbalan kepada dia atau memberikan apa yang dia mau. Jadi tukang sihir ini bisa menjadi seperti itu yang dikatakan sakti gitu kan, tapi itu bantuan syaitan, dan dia telah melakukan kemaksiatan atau kesyirikan ya, barulah dibantu oleh syaitan. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam terdahulu ya kan. Nabi Sulaiman ini iman dia masya Allah ya kan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga jin-jin tunduk kepada dia, dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa memerintahkan bangsa jin ya. Berbeda dengan akhir zaman ya, dia mengatakan Nabi Sulaiman pun terdahulu memerintahkan jin. Itu sebab ketaatan dia kepada Allah ya kan. Dia seorang Nabi Allah. Kalau dukun ya, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah ya kan, kesyirikan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Kemudian bagaimana sihir ini terjadi ya? Yang jelas sihir lesu ini terjadi ya, jin dikirim kepada targetnya dan dimasukkan ke otak ya. Makanya dia sering pusing, pikiran sering melantur, kemudian susah untuk berpikir yang baik, selalu berpikir yang buruk-buruk saja. Karena si tukang sihir tadi atau dukun itu mengirim kepada targetnya itu ke otaknya langsung ya. Dan tukang sihir ini pun disuruh ya kan oleh orang yang membenci yang targetnya itu, dan itulah ya proses terjadinya. Dan bisa masuk ke badannya dia itu juga sebab adanya mungkin dari foto atau pakaian yang sudah pernah dia pakai, keringatnya dia ya. Itu yang mediasi digunakan oleh dukun-dukun atau tukang sihir. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, kita tidak usah panik ya ketika kita mengalami gejala seperti ini. Pertama, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ini merupakan tanda Allah sayang dengan kita ya. Sebagaimana hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan dia ujian ya kan. Kemudian juga kita juga harus ingat bahwasanya musibah yang datang kepada kita itu akibat daripada perbuatan tangan kita sendiri ya kan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum.
Setiap musibah yang datang kepada seseorang itu diakibatkan oleh perbuatan tangannya sendiri. Maka kita harus koreksi diri, kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita banyak melakukan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ujian tersebut. Maka berbanyaklah istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita bisa berikhtiar dengan menyembuhkan penyakit kita, ya, kita jangan mendatangi dukun, tapi kita mendatangi peruqyah syar'i ya. Ya, peruqyah yang syar'i. Metode pengobatannya pun ya bagi antum yang punya keluarga sakit bisa melakukan seperti ini ya. Pertama, menyuruh berwudu yang sakit ya. Kemudian juga yang mau melakukan ruqyah berwudu. Kemudian pegang kepalanya ya, dia dibaringkan, pegang kepalanya, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah. Al-Fatihah ya, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, kemudian akhir Al-Baqarah yang amana rasulu bima unzila ilaihi. Bisa antum cek nanti di video saya sebelumnya, ada saya jelaskan situ ayat ruqyah. Ya, ketika dia ada reaksi ketika di ruqyah, muntah misalnya, maka setelah ruqyah selesai, coba buatkan air ruqyah. Biasanya kalau dia muntah-muntah atau sakit dari lambung, itu berarti sihirnya melalui makanan atau minuman ya. Kalau ketika antum ruqyah dia kesurupan, maka tanya atau ngobrol sama dia ya. Pertama ucapkan salam, kalau dia Islam pasti akan jawab salam kita, ya kan. Kemudian nasihati dia, suruh dia keluar dari badannya ya. Kalau dia tidak mau, kasih dia ancaman-ancaman tentang azab Allah Subhanahu wa taala ya. Atau membaca ayat-ayat ruqyah yang berhubungan dengan azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti di surah Sajadah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu bisa dibacakan berulang-ulang. Kemudian ruqyahnya rutin, tidak hanya sekali ya. Namanya sihir atau kiriman itu harus rutin, tidak hanya sekali. Ya, minimal itu 5 kali ruqyah. Ya, minimal 5 kali ruqyah. Tapi insya Allah kalau para peruqyah udah paham apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika masa pengobatan ruqyah, jangan menggunakan obat penenang ya. Kalau ingin menggunakan herbal pegagan dan herbal bidara. Ya. Kemudian ketika si penderita merasakan pusing terus-menerus, bacakan ayat-ayat ruqyah pada air. Lalu perintahkan untuk dia mandi dengan air ruqyah tersebut selama 3 hari ya. Ya, semoga penjelasannya cukup jelas ya. Dan bagi yang sakit atau merasakan sihir ini ada pada tubuh Anda, maka rutinkan ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran ya, perbanyak sedekah ya. Sedekah itu mengobati penyakit juga. Dan juga ikhtiarnya ya, datangi peruqyah ya, minta bantuan kepada dia untuk kita diruqyah. Ruqyah yang syar'i ya, jangan ruqyah yang mengandung kesyirikan ya, menggunakan tenaga dalam, menggunakan sesaji, menggunakan tumbal, menggunakan bantuan jin. Ini semua bukan ruqyah syar'i seperti ini. Karena saat ini banyak orang-orang mengatakan ini ruqyah syar'i, tapi dia menggunakan jasa jin, dia menggunakan sesaji, turunkan sesaji, dia memanggil jin dengan memasukkan ke badannya ya, dengan kesurupan, kemudian dia ngobrol. Ini tidak syar'i, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ruqyah syar'i itu salah satunya adalah dengan membaca Quran, dengan zahar dinyaringkan, dibacakan Quran kepada dia, disentuh dia ya. Kalau perempuan ya tidak usah disentuh karena bukan mahram, tapi laki-laki disentuh ya. Ini ruqyah syar'i ya. Jadi berhati-hati ketika Anda melakukan pengobatan ruqyah ya. Semoga bermanfaat ya video ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.